Selamat malam kakak-kakak semuanya. Bagaimana kabarnya? Halo kak, bagaimana kabarnya kak? Kabar baik, Kak. Baik ya, oke. Izin kak, saya share screen dulu materinya. Untuk malam ini materi kita adalah rencana tindak lanjut kak. Rencana tindak lanjut ini durasinya 1 JP. Satu JP. Oke, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Oke, mari kita tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa ingin tahu dan kebajikan. Silakan Kak, ini waktu kita untuk menenangkan diri ini 2 menit Kak cukup. Kalau sudah nanti tinggal jempol Kak. Oke Kak, sudah cukup. Kasih jempol dulu. Selanjutnya doa bersama. Silakan Kak Ketua untuk memimpin kita dalam doa atau menunjuk salah satu teman. Silakan. Silakan Kak Ketua kelas. Halo Kak, silakan untuk memimpin doa Kak. Baik, Kakak. Mohon izin Kakak Ketua yang dalam hidupkan audionya
Nah, saya bisa pimpin sendiri untuk doa pembuka, izin kata fasilitator. Siap, Kak. Siap. Siap. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan di kesempatan pada malam hari ini mengenai Kitab Maya rencana tindak lanjut di virtual Zoom malam hari ini. Izinkan saya berdoa menurut agama dan kepercayaan saya, agama Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik di surga, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk berkumpul dalam kegiatan diseminasi PKG PJK ini. Kami mohon agar Engkau mencurahkan hikmat-Mu yang besar kepada kami semua, terutama para fasilitator dan kami sebagai peserta. Berkatilah setiap sesi dan setiap diskusi dan setiap kegiatan yang kami lakukan sebentar. Semoga pengetahuan dan pengalaman yang kami peroleh dari hari ini dapat menjadi berkat bagi kami, bagi sekolah kami, dan bagi generasi penerus bangsa ya Tuhan. Biarlah Bapa kami dalam pilihan surga, tuntun sertai kami dalam awal kegiatan ini hingga pada akhirnya ya Tuhan. Ampuni akan salah dosa yang kami perbuat, baik secara sadar maupun tidak sadar. Yang berkenan Tuhan memberkati, yang tidak berkenan Tuhan. Amin. Yang berkenan dalam pilihan surga, semua pergumulan yang kami hadirkan ke dalam tangan-Mu, Engkau tahu satu persatu kami masing-masing. Ini doa, ini sembahyang kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih Kakak Yan. Saya kasih jempol untuk Kakak Yan dulu yang sudah memimpin doa. Perlu saya ingatkan kembali kesepakatan bersama. Ini menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Lalu Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah merefleksikan pembelajaran modul 3. 2 itu memahami penugasan rencana tindak lanjut. Jadi ada 2 tujuan dari sesi kita kali ini, merefleksikan pembelajaran modul 3 dan memahami penugasan. Oke, ini agendanya. Pendahuluan, kesiapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen, belajar 5 menit, refleksi awal 10 menit, penyampaian RTL, pengantar tugas, tugas RTL, penilaian, lini masa 20 menit, dialog, diskusi dan tanya jawab RTL 7 menit, penutup itu 3 menit. Oke, 5 menit awal sudah kita lalui. Sekarang kita ke refleksi awal. Nah, silakan Kak. Ini ada level dari level 1 sampai 10. Kesiapan belajarnya kakak-kakak untuk sesi kita hari ini atau malam ini. Silakan bisa menulis di kolom chat Kak. Dari 1 sampai 10 itu kira-kira level kesiapan belajarnya kakak-kakak itu di mana? Silakan Kak.
Halo, silakan Kak menulis level versi ini kesiapan belajarnya untuk sesi kita hari ini, malam ini. Halo Kak, masih ada kah orangnya di situ? Kak Kayan? Siapa Kak? Oh, silakan tulis di kolom chat Kak, kesiapan belajar. Oke. Levelnya tinggi nih. Level 8, memahami konsep KBS, mengidentifikasi aset, merancang program kegiatan, dan pembelajaran berbasis proyek. Oke. Sambil kakak yang lain, silakan menulis di kolom chat ya untuk level kesiapan belajar untuk malam ini. Lanjut saja. Tujuan pembelajaran adalah peserta memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Refleksi awal, mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Silakan Kak, salah satu dari kakak untuk menjawab ini. Bagaimana menurut kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di sekolah? Apakah kita siap untuk melakukan ini atau bagaimana Kak? Silakan. Oke, silakan Kak Kayan. Baik, terima kasih Kakak atas waktu dan kesempatan yang diberikan berkaitan dengan pembelajaran berbasis proyek yang melibatkan rekan sejawat di satuan pendidikan saya. Tadi saya sudah melakukan kegiatan menggerakkan komunitas belajar, Kumbel, KBS, Kedisiplin KBS juga, di mana setelah menyampaikan tujuan-tujuan dari tugas PKG diseminasi PJOK, rekan-rekan guru, terutama ibu kepala sekolah, sangat mendukung sekali kegiatan ini dan bermanfaat untuk kami semua yang ada di situ. Saya membacakan rencana saya terkait dengan proyek yang sudah di-upload di LMS dan sudah dipresentasikan tadi malam juga. Ini bagian dari tugas PKG dan
memang sesuai dengan dunia nyata dari peserta didik itu sendiri. Artinya, aset yang ada di sekolah maupun di lingkungan peserta didik itu dapat digunakan untuk menjadi bahan pembelajaran PJOK. Karena di situ ekonomis dapat didapatkan di mana saja, karena saat ini tempurung kelapa itu tidak digunakan oleh masyarakat, tidak juga untuk jadi bahan bakar karena di di sekitarnya banyak bahan bakar seperti kayu api. Jadi terbuang-buang saja, sangat disayangkan, dan ini menjadi proyek yang sangat berguna untuk kegiatan pembelajaran PJOK, dan ini menjadi motivator untuk rekan-rekan sejawat untuk melakukan inovasi-inovasi ke depannya. Terutama terkait dengan proyek yang saya lakukan, ada tanggapan dari teman-teman dan ingin bekerja sama berkaitan dengan pelaksanaan beberapa ke depan ini. Ada libur mengenai pemilihan Mulu Kada, kemudian ada rencana ujian sekolah. Untuk RKTKL-nya saya sudah sampaikan untuk menggunakan waktu sebelum dan sesudah UAS itu sendiri. Nanti saya koordinasikan dengan waktu dengan teman-teman untuk tidak mengurangi kesibukan rekan-rekan kerja di sekolah terhadap persiapan UAS. Mungkin itu saja kata yang saya sampaikan. Saya Kita kasih tepuk tangan untuk Kakak Yan. Terima kasih Kakak Yan ya, sudah bersedia menjawab. Mungkin ada tambahan dari kakak-kakak yang lain? Silakan Kak. Oke Kak Hendrik, silakan Kak Hendrik. Jadi baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Terkait dengan pembelajaran yang berbasis proyek ini yang dilakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Kalau di sekolah kami ini bukan hal yang baru lagi tentang komunitas belajar, di mana pada waktu itu juga kami sudah melakukan proyek berupa peningkatan literasi dan numerasi bagi peserta didik, dan terkait dengan proyek tugas di LMS ini mengenai PJOK juga saya sudah konsultasikan kepada kepala sekolah. Namun beliaunya juga menyambut baik dengan kegiatan ini, di mana akan menambahkan kegiatan komunitas belajar kami. Namun saja ada bertabrakan dengan ujian semester, jadi kepala sekolahnya mengatakan bahwa nanti setelah ujian semester berjalan baru itu dilakukan. Mungkin hanya itu saja, saya kembalikan. Oke Kak, untuk apa RTL ini Kak, rencana tindak lanjut ini, kalau Kakak kapan ini ujian? Tanggal berapa? Hari Senin besok ini. Oh, Sampai Senin dengan Sabtu, ini? Kak. Iya. Senin ini. Begini Kak, nanti ini hanya membuat video itu, anggap saja kalau apa pas pagi itu kan biasa ada rapat pagi atau briefing pagi dari kepala sekolah itu. Nah, selipkan waktunya di situ Kak. Tidak lama itu, paling 10 menit, 15 menit selesai itu. Kalau harus tunggu lagi habis ujian itu, waktunya nanti tanggal berapa ini terakhir ini?
Tanggal 30 kalau tidak salah. Iya. Harus diupload ini. Jadi kalau ada waktu itu selipkan saja di situ Kak. Tidak lama ini. Paling Kakak pas presentasi itu pun tidak sampai habis Kakak presentasi itu yang Kakak video itu. Yang penting pas Kakak berdiri di situ ngomong-ngomong sedikit, oh ini potong sudah itu, terus di pas kepala sekolah memberikan tanggapan sama ada satu guru yang memberikan tanggapan saja, itu sudah cukup sudah. Tidak banyak itu Kak. Paling 10 menit itu paling lama sudah itu. Untuk Oke, Kakak tugasnya Wasil, ini nanti RTL ini. nanti Membuat saya video. coba konsultasikan lagi ke kepala sekolah Kakak ya. Iya Kak ya. Nanti bisa selipkan atau pas mau pulang itu kan biasa kalau habis ulangan kan tidak lama kita di sekolah toh. Paling anak-anak Iya. tidak sampai ini. Habis itu misalkan siang itu jam 11, jam setengah 12 itu minta waktunya berapa menit, 15 menit sudah jadi sudah itu Kak. Oke, siap Kakak Wasil. Ya. Oke, terima kasih Kak Hendrik. Kita kasih jempol untuk Kak Hendrik dulu. Oke, selanjutnya ini. Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Bagaimana melibatkan voice, choice, ownership? Ini yang tadi malam ini, yang voice itu yang suara, choice ini yang pilihan, ownership ini yang kepemilikan. Merasa memiliki peserta didik itu dalam penerapan proyek PJBL ini. Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek. Oke, selanjutnya adalah tujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik dan keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Ini yang pembelajaran yang berkelanjutan ini Kak ini. Keterampilan, bukan hanya keterampilan menjadi guru saja atau yang berpusat pada peserta didik, tapi keterampilan kita menggerakkan rekan sejawat. Nah, ini berkelanjutan. Sudah pembelajaran kita ini sudah berkelanjutan. Dari paradigma itu, dari cara pandang perubahan diri kita dari awal itu di modul 1 itu paradigma perubahan diri, terus berlanjut ke keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini pembelajaran yang berkelanjutannya, keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Penyampaian RTL, nah, kita mulai sudah di materi RTL-nya. Pengantar tugas. Ya, saya kasih besar dulu sedikit. Nah, ini Kak. Salah satu kompetisi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PGK PJOK, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut agar kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Nah, ini pengantar tugasnya ini. Pengantar tugas ya. Oke. Sudah terlihat Kak? Sudah. Sudah ya. Oke, izin saya screenshot dulu Kak.
supaya ini untuk jadi bahan kakak untuk membuat tugas itu. Oke. Sebelum merancang program atau kegiatan, kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program kegiatan, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Rencana tindak lanjut yang dikembangkan kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetisi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi Aduh. Maaf Kak, ini anak-anak ganggu ini. Tujuan program ini yang harus ada di situ nanti di tugas yang kakak buat itu. Tujuan dari program RTL itu apa? Kelengkapan rencana dalam struktur program. Terus C itu keterlibatan komunitas. D itu rencana evaluasi program. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan, tetapi yang belum berjalan, Kak. Maksudnya yang menjadi rencananya atau perencanaan ini. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek, bukan yang sudah berjalan itu kakak upload kembali, tidak. Misalkan tahun lalu sudah berjalan itu proyek itu. Nah, sekarang karena ada tugas ini, oh ini dia nyambung, ini kakak ambil dari situ, tidak. Tapi mulai buat dari sekarang untuk rencananya. Terus 2 nanti itu yang dinilai adalah notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nanti itu ada notulen atau catatan-catatan diskusi itu, Kak. Itu yang akan dinilai, ada keduanya. Terus ketiga adalah dokumentasi kegiatan berupa video atau foto kegiatan. Nah, kalau ada foto dan video itu harus ada di-upload juga di LMS. Terus dokumen lain yang relevan, contohnya ini absensi itu. Absensi atau daftar hadir, Kak. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan, Kak, supaya tidak bingung-bingung nanti. Tapi saya rasa ini sudah jelas ini, Kak. Oke, kita lanjut saja. Rencana tindak lanjut atau RTL. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuan. Sukan Ratnakar. Ini modanya adalah penugasan mandiri. Rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Nah, tadi itu sudah ini, yang dinilai itu yang ini, Kak.
Tunggu ini kasih besar dulu supaya agak jelas. Nah, ini bahan tayangnya nanti perencanaan itu ini untuk terkait bahan tayangnya atau untuk presentasinya. Izin Kak, saya lakukan ini apa dulu? Screenshot. Oke, bahan tayang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar maksimalnya itu 9 slide, Kak, jangan sampai lebih. Maksimal 9 slide. Antara 7 atau 8 sudah yang Kakak buat ini. 7-8 slide. Yang akan memuat ini komponen programnya ini, judul program atau kegiatan, terus latar belakangnya harus ada, tujuan programnya, 4 itu capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan, 5 struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Nanti ada struktur programnya dari mulai kepala sekolah sebagai penanggung jawab, begitu Kak, dan lain sebagainya sampai di bawah itu nanti ada bendahara dan lain sebagainya itu Kakak muat di situ struktur programnya. Dan Kakak sebagai motor penggerak komunitas. Terus 6 pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Terus 7 itu rencana evaluasi. Dan 8 itu kemungkinan tantangan. Nah, kemungkinan tantangan ini bisa berupa cuaca atau apa begitu Kak. Atau bisa juga kalau apa namanya dari rekan sejawat susah untuk diajak kerjasama. Nah, itu kemungkinan tantangan itu di situ sudah kita masukkan di situ. Misalkan sinyal atau mati listrik, itu kemungkinan tantangannya itu taruh di situ Kak. Terus keterangannya, RTL yang kakak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. 2, selanjutnya kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. 3 itu unggah tugas seperti bahan tayang, notulen atau catatan diskusi bersama KBS, video atau foto, dokumen lain yang relevan di LMS. Ini unggah videonya, terus notulennya, video atau foto lain yang relevan, contoh itu daftar hadir tadi itu. Dan keempat, itu selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Jadi setelah nanti kakak menyelesaikan program PKG ini atau diseminasi ini, kalaupun misalkan nanti mau dipakai RTL yang kakak buat sekarang ini untuk menjadi proyek di sekolah masing-masing, silahkan. Ini maksudnya ini nomor 4 ini.
Ini rencana atau program kegiatan tersebut harus memuat elemen-elemen seperti di bawah ini. Komponen pertama itu judul program atau kegiatan. Judul program atau kegiatan berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari, kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Bapak Ibu juga dapat mengembangkannya dari model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Bapak Ibu dapat melihat kembali modul 2.3, 2.4, dan 2.5 ini yang pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, dan SEM ini. Latar belakangnya, pastikan di dalam latar belakang, kakak nanti menjelaskan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Oke, izin ini saya share, ini apa? Saya screenshot Kak untuk bahan panduannya kakak untuk membuat nanti ini. Jelaskan konteks program. Ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada. Berdasarkan pemetaan aset, kaitkan dengan yang telah kakak lakukan di modul 1.2 sebelumnya. Nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap pada program kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil misalnya dari hasil survei atau interview dengan murid, orang tua, data pencapaian murid, pemetaan aset, dan sebagainya. Nah, ini nomor 3 itu tujuan program. Silakan bisa dibaca nanti, baca-baca sendiri Kak. Saya lanjut saja untuk nomor 5 itu yang harus ada nanti di yang harus kakak buat. Tunggu sampai batas 5 dulu. Oh. Oh, ini dia.
Ini juga ini. Oke, ini aspek penilaian rencana tindak lanjut, tujuan program, mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Terus 2, mendukung penumbuhan suara, pilihan, dan kepemilikan dalam diri peserta didik. 3, itu dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Kelengkapan rencana dalam struktur program, deskripsi target peserta yang dilibatkan, jelas cakupannya. Misalkan kelas berapa yang akan, atau semua kelas kah, atau kelas 1, 2, 3 atau 4, 5, 6, nanti ada deskripsinya di situ, Kak. Lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang rinci, ini batas waktunya sampai kapan, misalkan 1 bulan atau 3 bulan atau 1 semester atau bisa 1 tahun juga. Ini untuk lini masanya. Potensi tantangan dalam pelaksanaan, ini yang saya bilang tadi itu, misalkan cuaca atau guru yang susah untuk diajak kerjasama, atau kepala sekolah yang enggan memberikan izin dan lain sebagainya, itu bisa potensi tantangan itu taruh di situ. Atau misalkan kelas yang dipakai atau apa begitu, lapangan yang becek, misalkan hujan dan lain sebagainya, ditaruh di situ, Kak. Dan keempat itu rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. Misalkan kalau kelasnya sempit, misalkan kita mau pakai apa begitu, bisa pinjam di mana. Kalau ada gedung-gedung di sekitar itu bisa memakai gedung itu, atau membuka sekat dari kelas. Misalkan kalau kelas itu ada kayak pintu sambung begitu, bisa membuka itu dan bisa digabung menjadi satu ruangan. Keterlibatan komunitas dalam sekolah. Ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program. 2, itu upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program. 3, rencana pelibatan komunitas atau mitra. Yang D, rencana evaluasi program, lini masa evaluasi yang jelas, sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi, teknik pengambilan datanya, misalkan observasi, survei, dialog, wawancara, dan lain-lainnya. Nah, ini, Kak. Jadi kita ada waktu 6 hari untuk penyusunan sampai di seminarnya kakak nanti itu. Penyusunan sekarang ini hari pertama dan kedua, misalkan untuk penyusunan RTL-nya, menyusun RTL. Terus unggah langsung di LMS itu. Keduanya itu kegiatan kedua. Terus kegiatan ketiga itu nanti penilaian RTL setelah diunggah. Dan terakhir itu adalah umpan balik RTL setelah 6 hari penyusunan RTL. Jadi nanti ini yang akan kakak lewati. Ada 4 tahapan ini. Catatan tambahan, jika ada peserta ada di dalam sekolah yang sama. Jika ada peserta ada di dalam, tapi saya rasa tidak ada
dalam sekolah yang sama. Ini kan beda-beda sekolah toh. Jika ada peserta ada di dalam sekolah yang sama, dalam RTL atau PJBL perlu memperhatikan bahan tayang dapat disusun masing-masing peserta terlebih dahulu. Bahan tayang asli ini yang nantinya akan dikumpulkan pada masing-masing unggah tugas di LMS. Bahan tayang ini dapat unik sesuai dengan ide awal setiap peserta. Peserta di dalam satu sekolah dapat mendiskusikan konsep perencanaan PJBL yang akan dibawa ke Kombel bersama. Mohon diberi penjelasan di dalam dokumen bahwa ini adalah bahan tayang yang telah disepakati peserta di dalam sekolah yang sama untuk dipresentasikan. Nah, ini untuk misalkan Kak Indah atau Kak Yusuf satu sekolah, ini baru pakai yang ini. Kalau kan kakak ini beda-beda sekolah. Jadi kita lanjut saja. Diskusi dan tanya jawab. Oke Kak, kalau ada yang belum jelas, silakan kakak bisa raise hand untuk menanyakan di mana yang belum jelas. Silakan Kak untuk tugas RTL ini. Supaya nanti tidak bingung-bingung di jalan. Halo Kak. Halo Bapak. Ya. Silakan Kak, kalau ada yang kurang jelas dari penyampaian saya tadi, silakan ditanyakan Kak, atau izin saya ke atas dulu Kak untuk. Apakah terkait bahan tayang atau ini pengantar tugasnya? Ini pengantar tugas. Kalau ada yang belum jelas di sini, silakan ditanyakan. Oke, silakan Kak Kayan. Baik, Kakak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya berkaitan dengan rencana tindak lanjut di kelompok pelajar komunitas sekolah berkaitan dengan materi presentasi. Ini dalam bentuk PowerPoint kah atau bisa dengan menggunakan Microsoft Word? Oke, yang pertama. Kemudian yang kedua, rancangan tindak lanjut yang disampaikan oleh Kakak Pasir tadi, yaitu mempertimbangkan beberapa hal yang menjadi kriteria-kriteria dalam penyusunan materi yang akan dipresentasikan di Kombel tersebut, di KBS tersebut. Lalu apakah kami harus susun sesuai dengan itu dan dalam bentuk PowerPoint, karena di situ kita hanya dibatasi 9 slide ya Kak, kalau tidak salah. Iya, 9 slide Kak. Itu maksimal itu. Maksimal. Berarti kita membuat poin-poin penting saja yang dimasukkan dalam PowerPoint itu sendiri, maksudnya Kak. Iya Kak, iya. PowerPoint. Iya. Kakak kembalikan. Oke. Untuk bahan tayang itu bisa berupa PowerPoint, bisa berupa Word juga bisa Kak. Yang penting dia 9 slide saja itu. Yang memuat yang tadi itu, yang ada 8 tadi itu. Ada tujuannya, terus ada nama programnya, dan lain sebagainya. Itu kelengkapan rencana dalam struktur itu. Misalkan kepala sekolah sebagai penanggung jawab, dan lain sebagainya. Itu ada itu Kak. Dan di LMS kakak juga sudah ada itu. Tinggal kakak isi itu, ikut itu. Dengan panduan yang tadi saya sudah share di grup itu. Maksimal 9 slide. Dengan memuat ada 8 kalau tidak salah tadi itu.
memuat yang ini. Sabar. Nah, ini komponen programnya ini. Dia harus memuat judul program dan kegiatan, terus latar belakangnya, tujuan programnya, capaian langkah-langkah hasil ini, sampai ke kemungkinan tantangan ini, Kak. Mungkin yang banyak itu nanti di latar belakang, tapi latar belakang saya rasa tidak terlalu banyak, Kak. Latar belakangnya mungkin 1 slide, terus tujuan ini tidak terlalu banyak juga. Ini bisa digabung ini tujuan dengan capaian atau langkah-langkah ini bisa dibuat dalam 1 slide. Tidak sampai, pokoknya jangan sampai lewat 9, Kak. 8 atau 7 atau pas 9 juga tidak apa-apa. Yang penting memuat ini yang 8 ini. Oke. Baik Kakak, terima kasih atas gambaran-gambaran yang sudah diberikan. Nah, saya lanjut bisa Kakak, pertanyaan yang kedua. Oke. Di sekolah saya terkendala dengan alat yang akan digunakan tapi tidak di-support dengan kelistrikan yang bagus, sehingga tidak menggunakan PowerPoint itu untuk ditayangkan. Namun materi-materinya akan di print out dan dibagikan kepada peserta, termasuk kepala sekolah sebagai penanggung jawab untuk memfasilitasi kegiatan di universitas itu. Iya. Ini mungkinkah itu tetap kita menggunakan PowerPoint tapi nanti kita print out gitu Kak? Iya. Bisa, Kak, atau begini saja, Kak. Kalau memang terkendala dengan listrik, bisa nanti dalam bentuk file, Kak Kayan terutama membagikan filenya, Kak. Bisa membagikan filenya, kan nanti dia ada Kakak buat 9 atau 8 slide. Nanti bagikan filenya, bagikan satu-satu begitu di laptop, nanti guru-guru atau kepala sekolah bisa membukanya, atau bisa juga dengan Kakak print itu yang memuat ini ada 8 ini, bisa juga itu untuk pada saat pembuatan itu RTL-nya. Oke, siap Kakak, terima kasih banyak. Saya rasa sudah sangat jelas ini, Kak. Yang penting Kakak baca ini pengantar tugasnya. Terus kalau tidak ada pertanyaan, ini sudah 50 menit ini, Kak, sudah lewat. Oke. Penutup. Kita ada pantun kayaknya ini. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Burung dara, burung cendrawasih. Bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Pantun ini. Oke. Silakan Kak Kayan untuk tutup dengan doa, atau kakak yang lain untuk menutup dengan doa. Silakan. Sudah habis sudah ini. Tinggal kakak action sudah. Ya baik Kakak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Mungkinkah di kesempatan ini Kakak, saya ingin
menyampaikan satu dua hal berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kami di menggerakkan di kegiatan PBS yang memang di situ sudah banyak kegiatan yang dilakukan sebelumnya dan juga rencana-rencana kegiatan yang antri, artinya ada kegiatan-kegiatan yang bersamaan juga pada kegiatan yang akan datang, mana teman-teman rekan sejawat di satuan pendidikan yang beberapa yang lalu sudah melakukan kegiatan workshop fintech di beberapa kegiatan akan melakukan rencana tindak lanjut penyembasan di satuan pendidikan juga. Tentu di sini saya akan meluangkan waktu berkaitan dengan tugas PKG ini. Nah, uh, apakah dalam setelah ini di luar dari RKTL ini, Kak? Apakah RKTL ini nanti akan didokumentasikan atau kiat-kiat apa lagi ke depannya sehingga menyambung dari RKTL kegiatan ini akan dilaksanakan nanti pada program yang akan datang gitu, Pak. Saya kembali. Ya, Kak, untuk RTL ini nanti misalkan di sekolahnya kakak itu kan sekarang kakak sebagai motor penggerak toh ini sebagai guru PJOK sebagai motor penggerak atau pelajaran PJOK sebagai motor penggerak. Kalaupun nanti dipakai untuk selanjutnya, ini kan sekedar simulasi istilahnya, Kak. Ini kan sekedar simulasi bahwa kakak sedang menggerakkan komunitas belajar yang ada di sekolah. Jadi seperti ini alurnya, Kak. Seperti ini sudah yang saya sampaikan tadi. Seperti itu sudah alurnya untuk menggerakkan komunitas. Dan kalaupun nanti ke depannya setelah program ini selesai, atau setelah kakak sudah dinyatakan lulus atau selesai dari diseminasi ini, kalaupun program yang kakak buat sekarang dipakai untuk di komunitas, tidak masalah. Itu akan lebih baik lagi, Kak. Soalnya kan sudah berkelanjutan, sudah yang kakak buat di diseminasi ini, ternyata untuk menggerakkan komunitas itu seperti ini caranya atau langkah-langkahnya. Itu sebenarnya yang dimaksud dengan pembelajaran kita ini, rencana tindak lanjut ini. Tapi kalaupun memang ke depannya disetujui oleh kepala sekolah dan guru-guru lain untuk dilakukan, kenapa tidak, Kak? Seperti itu. Mungkin itu sedikit gambaran dari saya, Kak. Silakan kalau ada tanggapan dari kakak-kakak yang lain. Terima kasih banyak, Kakak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, silakan ditutup dengan doa, Kak. Baik, Kakak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Mungkinkah ada kakak-kakak yang lain yang membantu kita dalam doa penutup ini? Dan jika tidak ada, biar saya tutup doa ini menurut agama dan kepercayaan saya, agama Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang rendah. Kami mohon agar Roh Kudus-Mu menuntun dan membimbing kami dalam setiap kegiatan yang baru saja dilakukan, dipresentasikan, dan difasilitasi oleh Kakak Fasil. Untuk kami untuk saling melengkapi, berkolaborasi dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami yang diembankan di pundak kami masing-masing, ya Tuhan. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, semoga melalui kegiatan ini kami dapat menemukan solusi inovatif yang akan kami gerakkan, yang kami akan melakukan dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami,
baik dalam kegiatan menggerakkan dan dalam kegiatan komunitas tersebut. Ya Allah Bapa kami dalam kegiatan surga, terima kasih atas perlindungan-Mu dari awal kegiatan, pertengahan hingga berakhirnya dalam virtual Zoom ini ya Tuhan, terkait dengan rencana tindak lanjut kami di satuan tas tersebut. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, ampuni akan salah dosa yang kami perbuat, baik secara sadar maupun tidak sadar. Yang berkenan Tuhan memberkati, yang tidak berkenan Tuhan mengampuni. Pertemukanlah kami pada kegiatan-kegiatan virtual kami ke depannya Tuhan. Ya Allah Bapa kami dalam surga, masih banyak yang kami pinta di hadapan-Mu, namun Engkau tahu kekurangan kami masing-masing satu persatu ya Tuhan. Ini doa, ini sembahyang kami. Lewat Tuhan Yesus kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih Kakak Yan. Kita kasih trompet untuk Kakak Yan. Oke, selamat malam untuk kakak-kakak semuanya. Selamat beristirahat. Dan perhatikan juga ini tugas yang ada di LMS ya. Mohon kakak-kakak mengumpulkan tugas atau mengerjakan tugas yang ada di LMS itu. Silakan. Oke, izin Kak saya mematikan rekaman.